Apakah Yesus mengaku dirinya Tuhan? Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ana huwal awwal wal akhir, fasayatun wa yab'at. Dia awal dan akhir. Hanya Yesus itu dengan kuasa firman. Kemudian firman itu masuk di dalam rahim Maria, lalu menjadi manusia. Ini yang luar biasa, yang gak mampu difahami. Di mana Bang Bro? Mana Bible dan udah diambil situ mah. Ya, di Matius 1 ayat 22 sampai 23. Matius 1 ayat 23. Mana? Sungguhnya anak darah katanya? itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Di dalam Lukas 1:20, di dalam Lukas 1:31 malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria apa? Engkau akan menamai ia Immanuel. Lukas 1:31. Kau bacakan. Sesungguhnya iya, seorang laki-laki Yesus. Jadi di dalam Matius Immanuel, di dalam Lukas Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan kau namanya Yesus atau Immanuel? Iya, Immanuel, Yesus. Immanuel itu gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang mana di sini di dalam videonya Saifuddin Ibrahim berusaha untuk menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Dan lalu kita akan tampilkan video debat dari Mu'alaf Nora versus seorang dokter yang juga membahas tentang ketuhanan Yesus. Benarkah Yesus itu adalah Tuhan, baik menurut Yesus sendiri maupun menurut ayat-ayat di dalam Bible? Nah, teman-teman, sangat seru sekali tentunya. Langsung saja mari kita simak videonya. Pulkusuntur, apakah Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan? Sejak zaman debat saya dengan mu'alaf kalap-kalap Insan Mokoginta sampai Dondistan ini, sampai kepada para Pulkusuntur Zuma, Kainama, Irene, apakah Yesus pernah mengaku Tuhan? Kalian yang melakukan pertanyaan begitu, itu adalah pertanyaan TOLOL. Nggak perlu dijawab sebenarnya. Tetapi karena mereka membuat pernyataan-pernyataan yang menyesakkan hati dan mengganggu perjalanan iman saya, harus dijawab. Ya, para mu'alaf itu tidak mengerti secara keseluruhan ayat-ayat yang menyatakan siapa diri Yesus. Mereka potong ayat, ambil sepotong, persis kaum Kirdun motong makan pisang, kemudian ditaruh di ini mulutnya, disimpan di sebelah ini. Itu Kirdun, untuk diputar belit ular beludak agar hangus makna dan maksud. Kaum mu'alaf gagal paham dan akhirnya mereka murtad. Karirlah yang mereka cari, itulah yang mereka inginkan. Apakah Yesus mengaku dirinya Tuhan? Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ana huwal awwal wal akhir, fasayatun wa yab'at. Dia awal dan akhir. Hanya Yesus itu dengan kuasa firman. Kemudian firman itu masuk di dalam rahim Maria, lalu menjadi manusia. Ini yang luar biasa, yang gak mampu difahami. Tetapi baik Quran maupun Alkitab menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahkan diramalkan sebelumnya 700 tahun sebelumnya. Bahkan
3.000 tahun sebelumnya, sebelum kedatangan firman yang hidup ini, Yesus Kristus, sudah ada. Ya teman-teman, itulah tadi hiburan datang dari Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang mana dia di dalam mendukung ketuhanan Yesus, dia juga menampilkan ayat-ayat di dalam Bible yang intinya Yesus datang melalui rahim Bunda Maria. Jelas artinya di situ Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, masuk akalkah Tuhan kok dilahirkan? Dan sedangkan Yesus sendiri mempunyai ibu dan juga adik-adik saudara sekandung. Kita akan tampilkan sebuah ayat di dalam Matius 3 nomor 31 dan 32. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat ibu dan saudara-saudaramu di luar dan berusaha menemui engkau." Tertulis di dalam Matius 3 nomor 31 dan 32. Nah teman-teman, di dalam ayat tersebut menceritakan Yesus mempunyai ibu dan saudara kandung. Di dalam kitab suci manapun tidak pernah kita jumpai Tuhan mempunyai ibu dan saudara kandung. Adik misalnya, kalau Tuhan mempunyai adik dan saudara sekandung, berarti adik-adik sekandung dari Tuhan itu punya anak keturunan yang masih hidup di dunia ini, dan jumlah mereka pasti sangat banyak. Nah, dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap yang mempunyai ibu kandung jelas bukan Tuhan. Yesus mempunyai ibu kandung, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mempunyai adik kandung pasti bukan Tuhan. Yesus mempunyai adik kandung, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan simak perdebatan antara mu'alaf Nora Aritonang versus seorang dokter Kristen yang juga membahas benarkah Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita simak videonya. Lukas 2 ayat 11 gimana? Baca. Ayo kita Telah lanjutkan. lahir bagimu Tuhan juru selamat. Yesus itu kan Tuhan. Nah, siapa 1 Korintus. siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Para Siapa yang muridnya, mengatakan para Yesus Tuhan? rasul. Saya tidak tanya di dalam Lukas 2 yang kau tunjukkan sama saya, Jeffrey, seorang dokter yang S1, S2, S kampret, saya tidak peduli. Kelahiran Yesus itu perikopnya. Lukas 2 nomor 11. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan di situ? Bentar. Aku takut salah, bentar ya. Ya. Dari mulai nomor 8 di situ gembala-gembala. Iya, betul. Ya, yang mengatakan Yesus Tuhan siapa? Malaikat Gabriel. Siapa nama malaikatnya? Coba baca lagi, Bang. Jangan kamu dokter apa nih? Mata kamu perlu periksa dulu. Siapa tahu mata kamu ada katarak. Bentar, Coba, di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan di ayat 10 juga. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu." Sekarang saya tanya, malaikat siapa yang mengatakan kepada para gembala? Malaikat Gabriel. Mana? Jangan katarak matamu, Bang. Kau seorang dokter. Kau periksakan dulu matamu ke dokter mata. Di situ ada tertulis nama malaikat Gabriel. Coba tolong, tengok. Tunjukkan sama saya mulai dari Lukas 2 nomor 8 sampai Lukas 2 nomor 11. Bentar, ya. sabar, Di situ sabar, bawa sabar. malaikat Gabriel. Oh ya. Sebentar dulu, pasienku. Bilang gitu dong. Dokter apanya kau ini? Mata kok nggak kau periksa? Kau pakai kacamata. Min berapa kau? Minus kau atau silinder kau nih? Masa nggak bisa kau baca di situ ada malaikat Gabriel namanya apa tidak? Biasa tunjukkan nama malaikat Gabriel tertulis di dalam. Di Lukas 1 ayat 26 sampai Lukas 1 ayat. Oke, Lukas 1 nomor 26 malaikat Gabriel datang kepada siapa? Bentar. Malaikat Gabriel datang kepada Dalam bulan seorang yang perawan. ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat terus apa itu dikatakan? masuk ke rumah Maria. Ya. Iya, ini Lukas 1 ayat 26. Ya, bacakan. Namanya Gabriel. Ya, malaikat Gabriel. Ya, Dia udah datang ini. kepada Dalam siapa? bulan yang Malaikat ke-6, Gabriel Allah datang menyuruh kepada malaikat siapa? Gabriel pergi ke Malaikat seluruh. Gabriel datang kepada siapa? Bunda Maria. Baca yang 31-nya. Kau Bentar. kan? Baca yang 31-nya. Ini aku pakai bentar ya. Dan lihatlah, bentar. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Oke, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhannya Maria
Tuhannya Maria sebelum Yesus dilahirkan. Tuhannya Maria mengutus malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai Yesus. Di dalam Lukas 2 nomor 11 yang kau tunjukkan datanya sama saya. Malaikat siapa yang datang kepada para gembala? Dia malaikat Gabriel. Mana namanya? Tadi Lukas 1. Loh, Lukas 1 kepada Bunda Maria loh. Tuhan hanya mengutus malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Bacakan ya, mulai dari nomor 8-nya. Di daerah itu Dengar, ada gembala-gembala ya. Saya bacakan. Lukas 2. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus. Pertanyaan saya, malaikat siapakah yang datang kepada gembala-gembala? Yang malaikat Gabriel. Mana namanya malaikat Gabriel? Kamu tahu nggak malaikat Gabriel itu apa? Malaikat yang diutus Tuhan untuk datang menyampaikan kepada manusia. Saya tanya, kau pikir malaikat Tuhan hanya satu, Gabriel doang? Iya, hanya Gabriel yang diutus untuk berbicara kepada manusia. Mana? Di mana di sini malaikat itu berbicara kepada gembala-gembala? Lukas 1 dalam bulan ke-6 alam malaikat Gabriel. Lukas 1 hanya kepada Bunda Maria. Di dalam Lukas 2 itu kepada para gembala, tidak diberitahukan nama mereka. Iya, itu pertanyaan saya. Oke, sekarang saya tanya, kenapa kepada Bunda Maria malaikat Gabriel tidak memberitahu kepada Maria bahwa yang dilahirkan adalah Tuhan? Kenapa pada gembala dikasih tahu adalah Tuhan? Lebih penting siapa? Yang melahirkan Yesus atau hanya para gembala-gembala? Saya bertanya, Jeff. Dengar, aku kasih tahu kau kamu ya. mempunyai seorang anak. Hei, kau dengarkan saya dokter abal-abal. Ketika anak kau membuat suatu kesalahan di dalam sekolah yang ditelepon oleh wali gurunya, itu siapa? Wali kelasnya? Kau atau orang lain? Pertanyaan saya, kau jawab dulu. Ketika anak kau membuat suatu kesalahan di sekolah yang ditelepon oleh gurunya siapa? Kau atau orang lain? Kalem, dengar ya. Kau atau orang lain daripada saya turunkan kau. Dengar, kalem. Nah, malaikat Gabriel langsung berkata kepada. Saya tahu model. Kan malaikat bicara, engkau akan menamai dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah yang menyertai. Nah, itu artinya Allah itu Tuhan. Ini malaikat Gabriel di Lukas 1, Di mana di nama Immanuel? Di mana nama Immanuel? Lukas 1 mana? Kau baca dulu Lukas 1. Mana situ nama Immanuel? Kau ini, hei, bentar. Jangan kau sering tipu-tipu. Sabar. Pasien. Kau tipu-tipu pasienmu. Engkau, iya di Lukas 1, bentar, di Lukas 1 engkau akan menamai dia Immanuel. Di mana? Di mana Bang Bro? Mana Bible dan diambil situ mah. Ya, di Matius 1 ayat 22 sampai 23. Matius 1 ayat 23. Mana? Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia di Immanuel. Di dalam Lukas 1:20, di dalam Lukas 1:31 malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria apa? Engkau akan menamai ia? Immanuel. Lukas 1:31. Kau bacakan. Sesungguhnya seorang laki-laki Yesus. Jadi di dalam Matius Immanuel, di dalam Lukas Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan kau namanya Yesus atau Immanuel? Ya, Immanuel, Yesus. Immanuel itu gelar. Immanuel itu gelar yang artinya Allah yang menyertai atau Allah beserta kita. Nama Tuhan kamu siapa? Yesus atau Immanuel? Yesus, gelarnya Immanuel. Siapa Immanuelmu? Ya, Allah menyertai kita itu siapa? Ya Yesus, Tuhan. Balik lagi di dalam Lukas 2. Lebih penting manakah yang melahirkan Yesus itu Tuhan yang tahu ibunya atau gembala-gembala? Ya, gembala-gembala itu kan bertemu malaikat. Saya tanya, Dokter Jeff, ketika istri kau melahirkan, siapa yang duluan ditelepon oleh dokter ketika kau tidak hadir di situ? Halo, Pak Budiman, istrinya Pak Jeff itu melahirkan anaknya laki-laki ya? Atau kau? Halo Jeff, istrimu melahirkan anak laki-laki.
Mana yang lebih penting mengetahui istrimu melahirkan anak laki-laki? Kau atau Pak Budiman yang tetangga sebelah? Malaikat menemui Maria, lalu malaikat bertemu dengan para gembala. Dua-duanya bertemu malaikat. Saya tanya, yang mengutus malaikat Gabriel adalah Tuhannya Maria. Sehingga salam bagimu wahai Maria, Tuhan menyertai engkau. Maria itu disertai oleh Tuhannya Yesus. Paham kau? Nah, dikatakan di dalam nomor 31, engkau akan melahirkan seorang anak. Paham? Anak. Nah, tapi kepada para gembala, malaikat yang tidak tahu siapa namanya, memberitahukan bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, yang lebih berhak mengetahui Yesus sebagai Tuhan dilahirkan ini, ibunya atau para gembala? Ya malaikat, gembala, ibunya semua karena bertemu malaikat. Jadi pertanyaan saya yang berikutnya jadinya, siapa yang lupa memberitahukan kepada malaikat bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan? Apakah Tuhannya Yesus, Tuhannya Bunda Maria, lupa memberitahukan kepada malaikat bahwa yang dilahirkan Maria adalah Tuhan? Atau si penulisnya memberitahukan yang sebenarnya yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah manusia, bukan Tuhan? Yang benar yang mana? Iya, Tuhan itu gelar buat kemanusiaan Yesus. Saya tanya, apakah malaikat Gabriel yang lupa memberitahukan kepada Maria bahwa dilahirkannya Tuhan, atau Tuhannya Yesus, atau Tuhan yang mengutus malaikat Gabriel itu yang lupa? Mana yang lupa? A. Tadi kan aku udah bilang. B. Malaikat. Tadi kan aku udah bilang, malaikat berkata kepada Maria, menamai dia itu Yesus dan Allah Immanuel. Yang dilahirkan Maria itu siapa? Ya manusia, Mesias. Nah, itu yang memberitahukan itu siapa? Malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel. Di dalam Lukas 2, malaikat siapa yang memberitahukan kepada para gembala? Malaikat Gabriel. Nah, diberitahukan apa kepada para gembala? Yang dilahirkannya manusia apa Tuhan? Allah Immanuel. Saya tanya, di dalam Lukas 2 nomor 11, yang diberitahukan malaikat Gabriel, kataku malaikat Gabriel, memberitahukan kepada gembala yang dilahirkan itu Tuhan atau manusia? Manusia yang bergelar Tuhan. Kita baca ya. Nomor 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana manusia bergelar Tuhan di sini? Kau jangan dipenipu kau. Yang lahir manusia enggak? Saya tanya di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana di sini manusia bergelar Tuhan? Dengar, makanya kan nggak ngerti apa yang aku sampaikan, makanya nggak nyambung. Saya tidak menambah dan mengurangi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana yang kau katakan manusia bergelar Tuhan? Mana? Yang lahir itu manusia enggak? Mana? Lahir mana artinya, saya tanya? Lahir manusia enggak lahir? Mana saya tanya manusia bergelar Tuhan, kata lahir kau tadi. Manusia enggak? Kau yang ngomong tadi. Iya. Mana saya tanya manusia bergelar Tuhan? Mana? Iya, yang manusia lahir. Mana yang lahir itu manusia enggak? Kau dokter apa kau? Kau dokter manusia apa dokter hewan kau nih? Hah? Dokter apa sih kau? Buat malu lah dengan gelar dokter kau itu. Kau tadi mengatakan manusia bergelar Tuhan. Yang lahir itu, mana di sini tertulis manusia bergelar kalau lahir Tuhan? Manusia enggak. Kalau lahir artinya manusia bergelar enggak. Tuhan? Mana saya tanya? Mana? Ya coba aku tanya. Kalau lahir artinya manusia enggak? Kau jawab dulu. Manusia bergelar Tuhan di dalam Lukas 2 nomor 11 itu mana? Iya, lahir. Kalau lahir artinya manusia enggak? Saya tanya. Di mana, weh? Dokter Ngibul. 1 Timotius 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 5. Timotius surat siapa? 1 Timotius 2 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 18. Timotius surat siapa, Dokter Jeff? Surat Paulus. Nah, Paulus sudah tahu kelahiran Yesus. Dia tahu karena dia tahu lah orang itu bertemu dengan Yesus, Paulus. Oh, Paulus bertemu dengan Yesus. Paulus yang melihat Yesus dilahirkan Bunda Maria. Iya, dalam bentuk teofani terang. Iya, dalam bentuk teofani terang. Iya. Aduh, Dokter Kibol. Aduh, dokter, belajarlah kau ya. Kau belajar teologi ya. Aku dari tadi ketawa-ketawa, dari tadi. Kau dari tadi ketawa-ketawa. Kau mentertawakan kepaukan kau. Kalau pau, jangan dibawa ke sini lah, Dok. Malulah kita, Dok. Kau janganlah buat malu.
Enak kali kau. Saya pikir kau dokter pandainya kau. Anak kecil aja tahu Tuhan tidak mungkin. Kelahiran Yesus Kristus, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada tertulis di dalam Matius 1 nomor 21. Nah, di dalam ayat tersebut merupakan nubuat Allah untuk Maria bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus sebagai penyelamat umat, yaitu Bani Israel. Setiap yang dilahirkan pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan, jelas Yesus bukan Tuhan. Yesus menjadi penyelamat umatnya, yaitu Bani Israel. Berarti Yesus hanya seorang utusan Tuhan atau manusia biasa dan jelas bukan Tuhan. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.